Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Nurhanisa dengan NIM 12 09 0140 akan menjelaskan tentang salah satu tokoh tauhid yang sering kita sebut Imam Abu Bakar al-Baqillani. Beliau kerap disapa Imam Abu Bakar al-Baqillani, memiliki nama lengkap Al-Qadi Abu Bakar Muhammad ibn Al-Thayyib ibn Muhammad ibn Ja'bar ibn Al-Qasim al-Baqillani. Ia lahir di Basra. Ia hidup bertepatan dengan masa pemerintahan Adud al-Daulat al-Buwayhi, maka diperkirakan ia lahir setelah paruh kedua abad keempat Hijriah, dan ia sempat hidup di abad kelima hanya 3 tahun. Imam al-Baqillani tinggal di Baghdad. Ia belajar hadis kepada Abu Bakar bin Malik al-Qati'i, Abu Muhammad bin Musa, dan Abu Ahmad Husain an-Naisaburi. Lalu ia belajar ilmu fikih kepada Abu Bakar al-Abhuri, sedangkan ilmu kalam ia belajar langsung kepada Abu Abdullah Bakar bin Mujahid atau al-Basri at-Ta'i dan kepada Abu Hasan al-Bahiri. Keduanya adalah murid dari Abu Hasan al-Asy'ari. Dia bermazhabkan Maliki. Inilah guru-guru Imam Abu Bakar al-Baqillani, yaitu Al-Qafal al-Kabir Asy-Syaikhi, Abu Bakar bin Malik al-Qati, Abu Muhammad bin Musa, Abu Ali at-Tabari al-Maqsudi, al-Basri at-Ta'i, Abu Ahmad Husain an-Naisaburi, Abu Hasan al-Bahili. Abu al-Hasan al-Bahili al-Basri merupakan pengikut Imam al-Asy'ari. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Abhari, yaitu seorang alim faqih bermazhab Maliki. Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Malik al-Qati'i. Imam al-Qati'i belajar pada beliau pada tahun 274 Hijriah sampai 268 Hijriah. Abu Muhammad Abdullah bin Ibrahim bin Ayub bin Masih al-Qati'i pada tahun 274 Hijriah sampai 369 Hijriah. Lalu Abu Abdillah Muhammad, terkenal dengan julukan Ibnu Bahtah, mengajarkan Imam al-Qati'i pada tahun lalu. Hafidz Asy-Syirazi mengajarkan beliau pada tahun 371 Hijriah. Abu Ahmad al-Husain bin Ali an-Naisaburi mengajarkan Imam al-Qati'i pada tahun 293 Hijriah sampai 375 Hijriah. Imam al-Qati'i berguru pada Abu Ahmad al-Hasan bin Abdullah al-Askari pada tahun 293 Hijriah sampai 382 Hijriah. Ia berguru pada Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid al-Qayrawani al-Maliki pada tahun 386 Hijriah. Lalu Abu al-Husain bin Samud Muhammad bin Ahmad bin Ismail al-Baghdadi, beliau pernah berguru pada tahun 300 Hijriah sampai 387 Hijriah. Murid-muridnya yaitu Abu Hatim Mahmud bin Al-Hasan at-Tabari yang sering dikenal dengan nama Al-Qazawini. Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Sa'id asal Sevilla, Andalusia. Dia seorang faqih yang soleh. Al-Hasan Ashqari Ali bin Isa Asyair. Al-Qadi Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad As-Samani al-Hanafi al-Ansari. Dia berguru pada tahun 361 Hijriah sampai 44 Hijriah. Lalu ada Abu Ali al-Hasan bin Asy'adan pada tahun 339 Hijriah sampai 426 Hijriah. Abu Al-Qasim Abdullah bin Ahmad bin Usman as-Sa'irafi
Abu Afad bin Muhammad bin Abi al-Fawaris al-Hanbali. Lalu Asyamsa ad-Daulah bin Muayyid ad-Daulah. Abu Thahir Muhammad bin Ali, lebih dikenal dengan nama Al-Anbari, juga pernah berguru pada Imam Al-Baqilani pada tahun 375 Hijriah sampai 448 Hijriah. Abu Al-Hasan Abi Muhammad bin Al-Hasan Al-Hariri Al-Maliki pada tahun 356 Hijriah sampai 437 Hijriah. Lalu Abu Abdullah Al-Husain bin Hatim Al-Azdi Ibnu Al-Ban atau Al-Qadi Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Ashabani pada tahun 446 Hijriah. Abu Abdurrahman As-Sulma bin Al-Husain bin Musa An-Nasaburi Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Nasr. Pandangan-pandangan Imam Al-Baqilani. Wujud Allah. Al-Baqilani dalam menetapkan wujud Allah, ia mulai dari penetapan akan kebaharuan alam. Alam yang terdiri dari Al-Jauhar atau Al-Ad. Keduanya adalah sesuatu yang baru, dan yang baru pasti ada yang mengadakannya, dan yang mengadakannya itu adalah Allah. Dalil Al-Baqilani antara lain dengan menetapkan bahwa Allah adalah qadim dan alam adalah baru, dan sesuatu yang baru pasti ada yang mengadakannya, dan yang mengadakannya tidak mungkin dari sesama jenisnya yang baru, tetapi pasti adalah yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah. Imam Al-Baqilani menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Untuk lebih memperjelas pendapat Al-Baqilani tentang sifat-sifat Allah, ia membagi sifat-sifat Allah menjadi dua, yaitu sifat-sifat Al-Zat dan sifat-sifat Al-Af'al. Sifat Zat adalah sifat yang tidak mungkin berpisah dengan Zat. Sifat Al-Ilm misalnya tidak mungkin berpisah dengan zat Allah yang Al-Alim setiap saat sejak Al-Zali dan selama-lamanya. Berbeda dengan sifat Al-Af'al, yaitu sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum perbuatannya itu ada. Ahmad Mahmud Subhi menjelaskan pendapat Al-Baqilani bahwa salah satu keistimewaan beliau adalah memperjelas makna term-term yang ada untuk dapat menetapkan apa yang diinginkan. Pertama-tama, beliau membedakan antara al-sifah dan al-was. Al-sifah adalah sesuatu yang ada pada disifati atau mausul, dan al-wasf adalah hubungan antara al-sifah dari al-mausul. Teori Al-Ahwal. Harun Nasution berpendapat bahwa Al-Baqilani termasuk orang yang menetapkan al-hal sebagai pengganti sifat, sebagaimana Abu Hashim Al-Jubai dari Mu'tazilah. Pendapat Harun Nasution masih perlu diteliti apakah benar al-hal yang dimaksud oleh Al-Baqilani sama dengan yang dimaksud oleh Abu Hashim Al-Jubali. Karena kitab Al-Baqilani, khususnya Al-Tahmid, justru membantah Abu Hashim tentang teori al-hal. Selanjutnya, Ramdan menambahkan bahwa mungkin orang yang menganggap bahwa Al-Baqilani termasuk yang menetapkan al-hal telah membaca kitab-kitab Al-Baqilani yang ditulis setelah kitab Al-Tamhid. Kitab-kitab tersebut tidak ditemukan, hanya Al-Iman Al-Harumain yang menyebut bahwa Al-Baqilani pernah ragu antara menetapkan dan menolak al-hal. Teori Al-Kasab. Teori Al-Kasab walaupun prinsipnya telah disebut oleh Al-Asy'ari, tapi dalam pandangan Al-Baqilani maka teori ini sedikit mengalami perubahan, yang menurut Ahmad Mahmud Subhi, Al-Baqilani mengembangkan teori ini yang sebelumnya Al-Asy'ari tidak menyinggung masalah pengaruh kuasa manusia yang baharu, tetapi perbuatan manusia atau al-kasab. Tapi Al-Baqilani menetapkan bahwa kuasa manusia yang baharu mempunyai pengaruh dalam perbuatan manusia. Al-Baqilani dengan tetap berpegang pada teori al-kasab secara umum, yaitu Allah lah yang menciptakan perbuatan manusia. Tapi beliau lebih menjelaskan bahwa
Perbuatan manusia tercipta karena pengaruh dua kuasa, yaitu kuasa Allah dan kuasa manusia yang diciptakan. Kuasa Allah mempengaruhi pada perbuatan dan kuasa manusia berpengaruh pada realisasi perbuatan. Imam Al-Baqilani meninggal di hari Sabtu di Tanah Kin, bulan Zulqa'dah, tahun 403 Hijriah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.